104 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-35 kembali satu tema yang diperhadapkan kepada kita sebagai persekutuan umat percaya, persekutuan jemaat-jemaat GKI di tanah Papua pada hari yang Ia kuduskan ini adalah bertemu Tuhan di alam sekitar. Bertemu Tuhan di alam sekitar. Jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, Mazmur 104 ini kita bersama-sama mengetahuinya adalah suatu persembahan puji-pujian kepada Tuhan. Karena kemuliaan, keagungan, dan kebesaran Tuhan yang nampak jelas pada penglihatan dan penyataan pemazmur dalam seluruh ciptaan Tuhan pada alam semesta ini. Tuhan menyatakan kemuliaan dan kebesarannya melalui perbuatan-perbuatan tangannya dalam alam semesta ini. Kemanapun pemazmur mengarahkan pandangannya, ia melihat begitu keagungan Tuhan. Ia memandang ke atas dan melihat langit yang terbentang, bahkan awan-awan, bulan, dan matahari. Ia melepaskan pandangannya juga ke bumi ini dan melihat begitu luasnya lautan, bahkan lembah yang terhampar, gunung-gunung, rumput-rumputan, segala jenis pohon-pohonan, segala makhluk, semuanya diatur sedemikian rupa oleh Allah. Seluruh makhluk dihidupi oleh Allah. Seluruh ciptaan diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing untuk mempunyai tempat fungsi dan perannya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, Mazmur 104 ini Allah adalah pencipta alam semesta dan bahwa ciptaannya itu baik adanya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Ungkapan ini kedengarannya senada dengan ungkapan yang beberapa kali terdengar Bapak Ibu kalau kita bandingkan dalam firman-Nya dalam Kejadian pasal 1 bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik adanya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, melalui Mazmur 104 ini menyaksikan Allah sebagai pencipta yang agung, yang menata dunia ciptaannya dengan sangat baik dan teratur. Kalau kita memperhatikan firman-Nya tadi pada ayat 1 sampai ayat yang ke-9, Ia setia memelihara, memberi makanan dan minuman serta menopang kehidupan ciptaannya. Dilanjutkan ayat 10 hingga ayatnya yang ke-8. Tanpa kecuali Ia mengatur waktu dengan tepat sehingga semuanya bisa berjalan teratur. Ayat 19 sampai 23. Ia adalah Tuhan atas bumi dan laut. Ayat 24 sampai 26. Ia sumber kehidupan tanpa campur tangan Tuhan dan kehadiran Roh-Nya kehidupan akan hancur. Ayat 27 sampai 30. Inilah alasan kuat bagi pemazmur untuk mengajak kita semua Bapak Ibu jemaat memuji Tuhan selagi kita hidup. Ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35 firman-Nya yang telah kita baca, ikuti tadi. Nah jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, Pemazmur 104 ini mengingatkan kita akan kebijaksanaan Allah dalam ciptaannya.
sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Firman-Nya tadi pada ayatnya yang ke-24. Kebutuhan untuk menunjang kehidupan seluruh ciptaan diperhatikan oleh Allah. Dengan demikian hubungan di antara ciptaan pun nampak serasi dan saling menopang satu dengan yang lain. Bapak Ibu jemaat, kalau kita bandingkan firman-Nya tadi pada ayat 18, ayat 10 sampai 18, bahwa semuanya ada waktunya. Itu juga ada bahagian dari kebijaksanaan Allah agar semuanya berjalan teratur, tidak kacau balau. Lebih dalam lagi Bapak Ibu jemaat, bahwa Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Ia tetap memberi perhatian dan hadirnya melalui kuasa Roh-Nya yang kudus, bahkan terus membaharui muka bumi ini. Kalau kita memperhatikan firman-Nya tadi pada ayatnya yang ke-30. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuhkan gunung-gunung sehingga berasap. Ayat 32. Mata Allah tetap menatap ciptaannya, Allah setia kepada seluruh ciptaannya. Nah, jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai manusia ciptaan yang dikasihinya? Banyak dari kita, Bapak Ibu jemaat, yang tertarik untuk mengikuti penemuan-penemuan baru para ahli ilmu pengetahuan, tetapi acap tidak lagi mempunyai waktu untuk merenungkan kebesaran perbuatan Allah, perbuatan Tuhan melalui seluruh ciptaannya. Walaupun dengan gampang Bapak Ibu jemaat sering kita mengatakan bahwa dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Tetapi karena berbagai begitu banyaknya kesibukan Bapak Ibu jemaat, kita hampir tak pernah untuk merenungkan secara mendalam di mana letak kebesaran karya Allah ini. Kesadaran akan kebijaksanaan Allah dalam ciptaannya akan mendorong kita untuk mengangkat pujian sebagaimana misalnya yang dilakukan dalam lirik yang terkenal. Kita ketahui bersama-sama dalam Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh, ku dengar, ya Tuhan, ku tak putus, aku heran melihat ciptaanmu yang besar, aku memuji kebesaran, sungguh besar kau Allahku. Bahkan lirik, kita bandingkan lirik pujian lagu kedua, Narwastu, nah dipandanglah sekeliling. Jemaat yang saya kasihi yang diberkati itu, tetapi menyanyi bagi Tuhan tidak hanya sebatas lagu-lagu yang dikumandangkan atau mazmur yang dihafalkan atau nyanyian rohani. Pujian bagi Tuhan tidak hanya berakhir pada ungkapan yang sering dengan otomatis didengungkan. Bapak Ibu jemaat, puji Tuhan. Ikrar Mazmur 104 yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini. Aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup, dan aku akan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Firman-Nya tadi pada ayatnya yang ke-33 dalam pembacaan kita. Ini merupakan ajakan bagi kita untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. Alam pola pikir dan cara kita berhubungan dengan ciptaan Allah lainnya, termasuk alam raya ini, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Bagaimana kita bersahabat dan ikut memelihara serta melanjutkan keserasian yang sudah Allah hadirkan dalam ciptaannya, Bapak Ibu jemaat. Para orang tua kita yang hidup dalam masyarakat agraris ternyata lebih dekat kepada alam dan lebih menghargai dan akrab dengan alam sekitarnya dibandingkan
dibandingkan dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini, Bapak Ibu jemaat, yang dikuasai oleh teknologi maju, di mana jarak kita manusia dengan alam ini semakin jauh dan alam sering dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Kita tidak berpikir, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, bahwa melalui ciptaan Tuhan ini baik adanya. Tetapi itulah kita manusia, semau gue untuk merusak alam ciptaannya, menebang pohon sembarangan, menimbulkan banjir bandang. Sengaja atau tidak sengaja, Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, membuang sampah bukan pada tempatnya, sehingga menimbulkan banjir dan juga tidak terlepas dari sakit penyakit. Jemaat yang saya kasihi yang berkati Tuhan, salah satu masalah pokok yang sedang kita hadapi dewasa ini adalah masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan, karena ulah kita manusia. Apa yang baik yang diatur oleh Allah dengan amat bijaksana telah dirusak oleh kita manusia. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab kita sebagai manusia yang seharusnya menjadi teman sekerja Allah dalam memelihara alam dan makhluk ciptaan Allah, bahkan dalam membaharui bumi ini. Dalam zaman modern ini, dengan perkembangan teknologi yang semakin begitu maju, Bapak Ibu jemaat, kita cenderung menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan dan melihat alam serta ciptaan lainnya semata-mata sebagai objek yang dapat dihabiskan untuk kepentingan kita manusia. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita bandingkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 28 tentang hal ini, sering kita pahami sebagai kuasa untuk mengatur ciptaan, terutama bagi keuntungan manusia. Keuntungan manusia, hal yang tidak jarang berdampak sikap semena-mena terhadap kelanjutan hidup ciptaan lain dan planet ini. Sikap ini bertentangan dengan kuasa Bapak Ibu jemaat yang menopang untuk menghidupkan sebagaimana Allah menggunakan kuasanya. Sekarang kita mulai untuk menyadari akibat tindakan kita manusia yang merugikan. Misalnya, saya sudah sentil tadi, penebangan kayu-kayu di hutan yang tanpa batas telah mengakibatkan banjir yang tak terkendali, yang banyak membawa korban manusia dan kerusakan lingkungan. Pembuangan sampah kita di rumah, dan kita tahu mulai limbah-limbah industri juga yang tidak teratur akan sedang mematikan kehidupan. Nah, ini tanggung jawab kita bersama-sama, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, agar marilah kita bersama-sama untuk menyadari bahwa alam ciptaan yang diciptakan Tuhan ini amat baik. Marilah kita memeliharanya dengan baik. Jika kita bertekad untuk menyanyi bagi Tuhan selagi kita hidup, Bapak Ibu jemaat, kita perlu untuk memperbaiki atau harus kita bertobat dari tindakan kita yang begitu semena-mena terhadap ciptaan Allah lainnya. Saya tidak dapat merincikan lagi Bapak Ibu satu persatu dalam ulah kita manusia. Ya, kita tahu bersama-sama
juga perusakan biodata laut juga karena kesengajaan untuk membom ikan, melepas dovis di laut sehingga paling tidak merusak tumbuhan karang laut. Dan ini harus kita mulai, Bapak Ibu, dari rumah kita, untuk menyadarkan anak-anak kita maupun orang dewasa bahwa betapa sikap kita selama ini terhadap lingkungan dan makhluk lainnya cenderung bahkan sama sekali tidak menampakkan kesaksian hidup yang memuliakan Allah. Sikap bijaksana terhadap ciptaan Allah serta tindakan konkret yang mempertahankan kelestarian hidup alam semesta adalah bagian dan kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Amin. Atas nama jemaat memberikan waktu dan kesempatan